Selamat datang di tutorial digital marketing dan e-commerce. Pada video ini kita akan membahas struktur data storytelling. Pada modul sebelumnya telah dibahas bahwa tanpa cerita, data hanyalah angka. Data storytelling adalah cara menjelaskan wawasan data kepada audiens dengan menggunakan narasi yang jelas dan menarik. Merumuskan cerita dari data adalah bagian penting dalam digital marketing. Sebelum menceritakan data, kita perlu menganalisis data untuk menentukan kisah yang tersembunyi di dalam data. Dalam menceritakan data, selalu ingat bahwa ada 3 elemen untuk setiap cerita: konteks, komplikasi, dan resolusi. Untuk menyampaikan keseluruhan cerita, Anda perlu menganalisis data secara menyeluruh untuk menentukan setiap elemen tersebut. Mari kita bahas elemen tersebut satu persatu di slide berikutnya. Tanpa konteks, Anda tidak memiliki titik awal untuk cerita Anda. Konteks dapat diibaratkan sebagai pengkotakan situasi. Misalnya, perusahaan Anda tahun lalu mengalami penurunan penjualan dan basis pelanggan. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan menumbuhkan basis pelanggan mereka tahun ini. Tujuan tersebut dapat menjadi konteks cerita Anda. Selanjutnya, identifikasikan komplikasi dalam cerita Anda. Ini biasanya alasan mengapa situasi membutuhkan tindakan. Komplikasi tidak selalu buruk, melainkan penjelasan tentang bagaimana situasi telah berubah berdasarkan data Anda. Misalnya, jika sasaran perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan dan menumbuhkan basis pelanggan mereka, dan data menunjukkan bahwa Anda berada di jalur yang tepat untuk memenuhi sasaran pertama, tetapi bukan yang kedua, itu merupakan komplikasi. Segala jenis perubahan dalam metrik akan menjadi contoh komplikasi. Yang ketiga adalah resolusi. Cerita harus diakhiri dengan resolusi. Penyelesaian adalah tindakan yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau memanfaatkan peluang. Itu menjawab pertanyaan seperti, bagaimana ceritanya berakhir? Apa hasil dari komplikasi itu? Apa hasil dari kampanye? Misalnya, jika hasilnya menunjukkan bahwa keuntungan berhasil dimaksimalkan, tetapi tidak menarik pelanggan baru, jelaskan tindakan berdasarkan data yang akan diambil untuk mengubahnya. Mari kita gunakan contoh mengukur hasil kampanye baru di sosial media dengan menggunakan chart berikut. Menggunakan grafik pada slide sebelumnya, konteks cerita adalah kinerja kampanye media sosial sebelumnya. Kampanye sebelumnya bertujuan meningkatkan penjualan sebesar 5% selama periode 3 bulan melalui penggunaan iklan sosial media. Sayangnya, sasaran tersebut tidak tercapai, dan Anda ingin meninjau data kampanye Anda saat ini untuk melihat apakah kinerjanya lebih baik. Sekarang, Anda telah menetapkan konteks untuk cerita data ini. Saat Anda membandingkan ROAS dan rasio konversi kampanye sekarang dan sebelumnya, terdapat peningkatan ROAS dan rasio konversi. Peningkatan itu adalah komplikasi dari kampanye Anda. Ingatlah bahwa meskipun komplikasi terdengar tidak menguntungkan, namun hal tersebut tidak selalu merugikan. Yang terakhir, resolusi kampanye Anda menjelaskan mengapa ROAS dan tingkat konversi melonjak. Apakah ROAS dan tingkat konversi meningkat karena Anda mengubah copy, mengganti gambar, menjalankan promosi pada iklan, atau hal lainnya? Temuan Anda adalah resolusi Anda. Data bukan hanya angka. Data menceritakan kisah yang dapat menjadi bagian penting dari keberhasilan masa depan perusahaan Anda. Untuk membuat kampanye yang efektif, Anda harus menemukan kisah dalam data. Mengidentifikasi konteks, komplikasi, dan penyelesaian akan membantu Anda mencapainya. Sampai di sini pembahasan mengenai struktur data storytelling sudah selesai. Dengan berakhirnya video ini, tutorial dasar-dasar digital marketing dan e-commerce sudah selesai. Tutorial-tutorial berikutnya akan membahas lebih mendalam tentang topik-topik yang sudah dibahas pada tutorial dasar. Sampai jumpa di kumpulan video berikutnya, yaitu pembahasan lebih mendalam mengenai bagaimana menarik dan terlibat dengan customer.